Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kita akan sebelum kegiatan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, di sini ada yang tahukah kerajaan-kerajaan apa yang ada di Indonesia? Ya, itu. Kerajaan Mataram. Ya, saya tidak ada di materi ini ya. Nah, baik, saya akan membacakannya. Sejarah-sejarah di Indonesia. Yang pertama itu ada terdirinya kerajaan Hindu yang memadai perkembangan agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk dan berkembang di Indonesia. Ada yang tahu pada abad keberapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, pada abad ke-4 Masehi. Saat itu kerajaan agama Hindu dibawa dan disebarkan oleh Benta Brahmana dan pedagang India yang berlabuh di Indonesia. Beberapa pedagang menetapkan di Indonesia berikut. Yang pertama ada kerajaan Kutai. Kutai itu kerajaan tertua di Indonesia. Ada yang tahu abadnya? Tidak tahu. Abad berapa? Tidak tahu. Yaitu terdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai berada di tepi sungai Mahkamah dari Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah itu Raja Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai pemimpin yang dermawan serta seorang penganut agama Hindu, yaitu orangnya yang menganut agama Hindu di Indonesia. Kerajaan Kutai memiliki peninggalan sejarah berupa tugu batu kayak itu emot batu gitu yang disebut yupa, berupa prasti berisi tulisan yang dipahat yang menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Ada yang ingin ditanya tentang kerajaan Kutai? Tidak tahu. Baik, kita lanjutkan bagian kerajaan Turnawamanegara. Itu merupakan kerajaan Hindu tertua kedua ya, Nana. Iya, Pak. Kerajaan ini berkuasa sekitar abad 5 Masehi. Kerajaan Turnamanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan kerajaan Gunawarman juga ya. Keberadaan kerajaan Turnamanegara diketahui melalui berbagai jenis peninggalan sejarah seperti prasasti Ciruture, prestasi Tugu, prestasi kebun kopi, prestasi jambu, dan prestasi lebah. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Yang Ciruture itu seperti ada garis-garisnya seperti itu. Iya, Pak. Yang prestasi kebun kopi seperti batu biasa. Yang kebun yang itu prestasi lebah bulat ya. Ya, kita lanjut ke kerajaan Kediri. Ada yang tahukah itu terdirinya pada tahun berapa? Tidak tahu, Pak. Kalau nggak tahu semua. Kerajaan Kediri itu berkuasa dari tahun 1492
1402 hingga 1222 Masehi. Ya itu ya, diingatkan ya. Iya Bapak. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Pantas, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri terpusat di kota Daha. Saat ini merupakan sejarah wilayah Kediri. Raja Jaya Maya berhasil membawa kerajaan Kediri merapi puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Jayabaya, luas wilayah kerajaan Kediri meliputi sebagai besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Keberadaan kerajaan Kediri diketahui dari beberapa peninggalan, yaitu peninggalan apa? Ada yang tahu kan peninggalannya? Alat perang Pak. Ya boleh juga. Apa lagi? Alat masak. Salah. Ya kita bacakan ya. Itu berisi Alkitab Negara Agama dan Alkitab Jalur Arab. Ya, yang Bapak jelaskan tadi ada yang dimengerti kan? Ada apa? Ada. Yang mana? Yang ini Pak. Yang kerajaan Kediri Pak. Oh ya. Kita lanjut ya. Iya Pak. Lanjut ke kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur, terdiri oleh Ken Arok. Ken Arok merupakan kerajaan pertama yang mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Kemudian Ken Arok digantikan oleh anak tirinya, yaitu bernama Nusasapati. Nusasapati kemudian digantikan oleh Tohjaya. Lalu Tohjaya digantikan oleh Ranggawuni. Raja Kertanegara adalah raja ketiga yang menggantikan Roguni, dan Raja Kertanegara. Pemerintahan pada sekitar tahun 1268 sampai 1292. Raja Kertanegara berhasil membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Raja Kertanegara bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Ya, keinginan ini diwujudkan dengan melakukan daerah-daerah lain melalui berbagai serangan kerajaan Singasari terhadap kerajaan Triwijaya, disebut ekspedisi Palayu. Serangan kerajaan Singasari terhadap kerajaan Bali disebut ekspedisi Papali. Hasilnya kerajaan Singasari berhasil menguasai wilayah Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Ya, ada berapa tadi yang berhasil dikuasai oleh Singasari? 6. Kamu Hendy? Lupa Pak. Lupa. Yaitu ada 5 ya. Itu Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, dan Jawa Barat. Oke, sampai di sini paham atau tidak materinya? Pak. Di sini Bapak akan mengasihkan kalian soal pilihan ganda. Kalian dengarkan baik-baik ya. Pak. Soal nomor 1. Kerajaan mencolok Hindu tertua di Indonesia yang terletak terdiri sekitar abad 4 Masehi adalah: yang pertama, Kerajaan Majapahit; yang kedua, Kerajaan Kutai; yang ketiga, salah. Di sini Bapak akan memberikan soal pilihan ganda. Yang pertama itu
kerajaan bercorak hidup tertua di Indonesia yang diperkirakan terdiri sekitar abad keempat Masehi yang kita sudah jelaskan tadi ya. A. Kerajaan Majapahit. B. Kerajaan Kutai. C. Kerajaan Sriwijaya. D. Kerajaan Turnanegara. B. Pak. B. Oke, benar. Kerajaan Kutai. Kita lanjut soal kedua. Prasasti yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Kutai adalah A. Prasasti Yupa. B. Prasasti Ciaruren. C. Prasasti Kedukaan Bukti. D. Prasasti Kelasan. C. C. Jawabannya salah ya anak. Jawabannya prasasti Yupa. Kita lanjut. Soalan ketiga. Kerajaan Turnanegara berkembang pesat di bawah pemerintahan Raja A. Mulawarman. B. Palamudrewa. C. Punawarman. D. Hayam Wuruk. C. Pak. Is? C. Pak. Ya benar, Punawarman. Soalan keempat. Kerajaan bercorak Buddha terbesar di Nusantara yang ingin menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka adalah A. Kerajaan Kutai. B. Kerajaan Sriwijaya. C. Kerajaan Mataram kuno. D. Kerajaan Pajajaran. B. B. Ya, jawabannya benar. Kita pintar menurut saya. 5. Salah satu peninggalan terkenal kerajaan Mataram kuno adalah Candi Borobudur yang dibangun pada masa pemerintahan Nasib. A. Sailendra. B. Sanjaya. C. Bangsa Isana. D. Bangsa Rajasa. B. C. Jawaban itu adalah A. Sailendra. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Aye.